Movie Ultraman Decker akhirnya sudah tayang. Kalian bisa menontonnya di Ultraman Connection. Setelah beberapa bulan lalu series Decker tamat setelah Mother Sophiasaurus dikalahkan, ceritanya berlanjut di movie-nya yang berjudul Ultraman Decker Finale Journey to Beyond. Dan ya, ada Ultraman baru di film ini yaitu Dinas, yang dengan mengejutkan perannya sangat penting di film ini guys. Bahkan bisa dibilang Dinas jadi karakter yang difokuskan paling banyak di film ini. Peringatan buat kalian yang belum nonton movie-nya karena video ini akan mengandung sedikit spoiler. Langsung aja. Pertama, first impression. Jelas sebelum movie-nya tayang kita udah tahu ya kalau movie ini akan jadi sequel atau lanjutan dari seriesnya Ultraman Decker, di mana Kanata di ending kehilangan kekuatannya untuk berubah jadi Decker. Namun musuh baru muncul bernama Gibels dan ada juga Ultraman baru yaitu Dinas. Dari premisnya udah kebayang kalau movie ini sebenarnya beda dengan movie Trigger yang dari awal kita udah tahu kalau musuh utamanya adalah Evil Trigger. Dari awal kita udah dibuat penasaran sebenarnya dari mana asal-usul Evil Trigger dan siapa yang berubah. Karena Evil Trigger sendiri mengambil referensi dari karakter lama yaitu Evil 3. Sedangkan movie Decker bener-bener ngambil konsep baru dengan karakter baru yang gak ada hubungannya sama cerita lama. Sebagai lanjutan series Ultraman Decker, movie ini bener-bener memuaskan guys. Kita ditunjukkan bagaimana nasib para karakter di series dengan mempertahankan perkembangan karakter mereka di series. Maksudnya semua drama dan cerita masing-masing karakter di seriesnya itu masih nyambung dengan movie ini. Cuma ditambahkan karakter baru yang di ending akhirnya bergabung dengan TPU. Beda dengan movie Trigger yang lebih fokus ke masa lalu dengan mengungkap kebenaran soal Zabil dan Parada Giant, movie Decker lebih fokus pada masa depan di dunia ini guys. Gimana perkembangan selanjutnya dari TPU dan hadirnya Dinas sebagai salah satu karakter penting yang juga masuk banget. Terutama karena dia ada hubungannya dengan Ultraman Dyna ya. Bahkan berharap banget kalau Dinas bakalan nikah dengan Kanata. Kedua, cerita. Secara cerita movie Decker ini kerasa baru banget guys. Masih mirip seriesnya. Karakter yang ada pasti ada kisah inspiratifnya masing-masing. Mereka punya alasannya masing-masing untuk berjuang. Kanata yang optimis pada masa depan, Ryumon yang sempat diselamatkan TPU, sampai Agams yang ingin balas dendam. Cuman satu impian yang jadi fokus utama adalah melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Impian yang sama dengan Asuka, Kimi Dakio Mamoritai. Dan di movie ini, Dinas lah yang punya impian seperti itu. Bahkan dia terinspirasi langsung dari Ultraman Dyna yang menyelamatkannya di planet Ravia. Sedangkan Kanata pastinya masih jadi karakter utama, cuman peran Dinas emang penting banget. Dia yang jadi intinya inti di cerita ini. Walaupun perannya membantu Kanata mendapat kekuatan untuk berubah lagi jadi Ultraman Decker setelah di flashernya kembali ke masa depan. Dan semua itu ada hubungannya sama Dyna. Jadi gak heran kalau Dinas yang baru muncul udah bikin jatuh cinta ya. Bahkan dia yang muncul pertama kali di awal movie. Meskipun dia gak ada hubungannya sama Godzilla selama ini, sifat dan karakternya itu udah bisa masuk banget saat ketemu sama Kanata, Ryumon, dan Ichika. Mereka adalah tim yang kompak banget. Walaupun sifatnya beda-beda, impian dan semangat berjuang mereka selalu satu frekuensi gitu. Dan Dinas yang baru join gak bikin annoying ya. Dia sama kayak Kanata, Ichika, Ryumon, Sawa, dan Kapten Murahoshi. Comebacknya Nigel dan Grace juga dibikin keren banget. Jadi gak ada pertanyaan kayak Nigel kemana kok gak ngebantu, Grace kemana gak muncul lagi. Karena hubungannya sama Godzilla emang baik banget. Ngelihat mereka dalam masalah akhirnya dia ngebantu ya. Secara keseluruhan ceritanya masih pakai konsep yang hampir sama, dimana Godzilla dihadapkan dengan villain yang sangat kuat dan mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Drama di sana sini udah pasti masih ada ya. Bahkan itu yang jadi inti cerita dan penyelesaian konfliknya. Gak ada itu form baru atau kekuatan baru atau Ultraman lain yang datang ngebantu Decker. Yang ada cuman karakter baru si Dinas yang juga join ke dramanya. Bahkan bisa dibilang itu yang jadi nyawa di film ini ya. Terutama pas Kanata yang mati terus hidup lagi dengan bisa berubah lagi jadi Decker. Semua drama-drama tadi itu sengaja dibuat untuk ngebikin Kanata bisa berubah lagi. Nah karena judulnya sendiri finale atau penutup cerita Decker, endingnya pasti penting banget dong. Beruntungnya movie ini mendapat happy ending banget guys. Happy banget. Gak ada sama sekali karakter yang dibikin mati sad. Masa depan para karakter juga happy banget di ending. Ya kesimpulannya cerita movie Decker ini gak munculin banyak hal baru ya. Yang jadi fokus utama cuman drama beberapa karakter utamanya. Sekalian ngejawab pertanyaan kayak dari mana Dinas bisa berubah jadi Ultraman, yang ternyata ada hubungannya sama Dyna yang juga sempat muncul di series. Beda sama movie-nya Trigger, di situ dapat banget kejutannya pas plot twist ternyata Zabil yang ngerencanain semua yang terjadi di series. Ultraman yang muncul juga lebih banyak. Di movie Decker cuma Dinas dan Decker yang bahkan nggak sempat team up loh. Ketiga, fight scene dan visual.
Ya dari segi visual atau CGI movie Decker ini keren banget sih. Apalagi pas momen Alien Icarus, dimensi yang dibuatnya itu beneran keren banget. Kerasa di mana Kanata kecil banget di situ sama Dinas yang berubah jadi gede. Momen kayak gitu jarang banget ada di movie Ultraman. Mungkin karena budgetnya lebih banyak, tapi emang keren sih. Sedangkan faksinya di sini kerasa lebih lambat ya. Cuman yang ditingkatin itu visual pas pakai kekuatannya. Kayak pas Dinas gunain kartu kaiju atau pas Gigalo Gaiza nembakin lasernya. Dan untuk CGI Nurse DC dan Guts Griffin udah gak ada komplain sama sekali sih. Keren parah, mulus banget. Untuk Decker yang difokusin bener-bener cuman flash tab aja. Emang karena dia cuman ada kartu itu sih. Padahal kalau pakai form lain harusnya bakalan lebih banyak efek yang lebih epic, terutama di Miracle Type. Keempat, villain. Musuh utama di film ini adalah Gibbers. Ini karakter baru, cuman gak terlalu berkesan banget ya. Backstory-nya juga gak diceritain bener-bener. Premis karakter ini sebenarnya udah bagus untuk jadi villain. Cuman bakalan lebih bagus lagi kalau dijelasin apa-apa aja yang udah dilakuinnya, kejahatan apa aja selama ini. Kesan ngerinya itu agak kurang sih. Tujuannya mirip kayak Bat Seijin, cuman Bat Seijin itu lebih dijelasin kalau dia ini alien gila yang ngelakuin eksperimen sampai ngorbanin kehidupan di tingkat planet. Obsesinya untuk jadi terkuat dengan Hyperjeton juga ngasih feel yang ngeri, kayak emang gila banget ini alien. Kelima, kesimpulan. Ya, overall movie Decker bagus, drama yang dimasukin dieksekusi dengan baik banget sama kayak di series, visual CGI dan vaksin lumayan oke, udah meningkat banget malahan, dan yang terpenting pastinya endingnya. Endingnya ditutup dengan baik, mirip ending movie Ultraman X Ultra Brother. Walaupun pertanyaan soal masa depan masih belum kejawab ya, apakah kekalahan Sophia di zaman ini ngerubah masa depan? Kalau iya harusnya nggak ada Agams yang dendam ke bumi, karena ya Sophia aja udah dikalahin di masa sekarang ya kan. Terbukti juga kata Agams kalau manusia di masa depan akan berekspansi keluar angkasa dan membawa Sophia ke Basdo. Karena di ending Kanata emang ngebawa timnya berekspansi keluar angkasa. Entah ini masa depan yang sama dengan yang terjadi pada Agams atau bukan, itu masih jadi pertanyaan banget guys. Terus soal asal-usul Decker, di sini Kanata udah berubah jadi Decker, bukan karena kekuatan Asumi Decker, tapi dari teman-temannya dan Daina juga. Pertanyaannya, yang pertama kali jadi Decker itu Kanata atau Asumi Decker? Ini jadi paradoks ya kan? Kalau kalian ada pendapat, tuliskan di bawah, subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.